Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, nikmatan yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Tugas kita sebagai manusia yang paling utama adalah mensyukuri segala nikmat, agar nikmat-nikmat ini terus bersama kita, dan juga kita berharap nikmat-nikmat ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian itu senantiasa bersyukur, maka sungguh pula akan kami tambahkan nikmat-nikmat itu untuk kalian. Maka jalan untuk bertambahnya nikmat, istiqomahnya nikmat di sisi kita adalah karena kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dan nikmat yang paling utama untuk kita syukuri adalah hidayah, istiqomah, dan juga kemudahan di dalam menuntut ilmu, kemudahan di dalam amal, rasa aman. Itu semua pemicu dari tenangnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan. Masuk kepada pembahasan kita. Kita sudah menyelesaikan pembahasan fi'il, dan kita sekarang akan masuk kepada pembahasan i'rab dan binanya fi'il. Sebagaimana isim, pada pembahasan isim juga mengalami i'rab dan bina, perubahan dan tetap. Pada fi'il juga akan mengalami i'rab dan bina. Maksudnya apa? Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, istilah i'rab dan bina sama saja, baik pada isim ataupun fi'il. I'rab yaitu perubahan pada akhir kata, bina itu tetap. Jadi i'rab, sekali lagi, kalau sudah disinggung i'rab dari sisi i'rab, maka itu maksudnya adalah perubahan pada akhir kata. Apakah nanti kalimat yang yang ditanya itu adalah isim ataupun fi'il. I'rabul af'ali, perubahan fi'il. Jadi kalau ingin kembali memahami apa yang dimaksud dengan i'rab dan bina, maka silakan merujuk ke pembahasan i'rab dan binanya isim. Karena pengertian i'rab dan bina tidak jelaskan lagi di sini. Al-fi'lu, fi'il terbagi dua, mu'rab dan mabni. Apa yang dimaksud dengan mu'rab? I'rab apa? Apa beda i'rab dengan mu'rab? I'rab bukan itu. Ini i'rabul af'al, i'rab. Ada i'rab, ada bina. Bukan dari sisi perintah meng'irab, bukan.
I'rab jenis. Kalau mu'rab perubahan. Terbalik. Terbalik. Ini harus dipahami apa yang dimaksud i'rab, apa yang dimaksud mu'rab, apa yang dimaksud bina, apa yang dimaksud mabani. Makanya saya bilang untuk memahami mana i'rab dan bina, kembali lagi ke isim. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata, proses keadaan yang terjadi pada sebuah kata, yaitu apa? Bagian akhirnya berubah. Tatkala kita melihat sebuah kata bagian akhirnya berubah-ubah, maka dia disebut i'rab. Enggak, maksudnya keadaan perubahan itu disebut i'rab. Adapun kata yang dia mengalami perubahan itu disebut mu'rab. Paham baris? Ya. Isim dulu. Yang kita belum bahas fi'il. Poinnya pada kalimat walad. Fokusnya pada kalimat walad. Waladun, waladan, waladin. Jadi di sini ada kata yang mengalami i'rab. Yaitu siapa? Waladun. Dia mengalami i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan akhir kata. Jadi dia mengalami perubahan akhir kata. Waladun, waladan, waladin. Keadaan perubahan ini, ya, keadaan perubahan ini disebut i'rab. Keadaan perubahan ini waladun, waladan, waladin disebut i'rab. Sedangkan mu'rab itu adalah kata ini sendiri yang dia mengalami i'rab. Jadi contohnya maksudnya perubahannya ini tatkala dia waladun, waladan, waladin itu disebut i'rab, perubahan. Sedangkan mu'rab itu yaitu waladun, dia adalah kata yang mengalami i'rab. Termasuk contoh salah satu kata yang dia mengalami i'rab, yaitu bisa mengalami perubahan pada akhir kata. Jadi kalau kita pisahkan, i'rab itu kondisi, keadaan. Sedangkan mu'rab itu nanti yang disebut mu'rab, yang kita istilahkan mu'rab itu contoh katanya, contoh kata yang mengalami perubahan. Contohnya, apakah nanti dia jamak, mudzakkar salim, apakah dia nanti musanna, apakah dia nanti layan sorib, maksur, dan segala seterusnya, maka mereka disebut isim mu'rab, ya. Dan mereka bisa mengalami kondisi-kondisi i'rab, rafa, nasab, jar, ya. Jadi i'rab itu proses perubahannya rafa, nasab atau jar, kondisi perubahan. Sedangkan mu'rab nanti isimnya itu yang mengalami rafa itu siapa?
Yang mengalami nasab itu siapa? Ya. Contohnya. I'rabul af'ali, perubahan fi'il-fi'il. Fi'il terbagi dua, mu'rabun mabniyun. Jadi mu'rab yaitu isim ya yang mengalami i'rab. Mu'rab itu isim yang mengalami i'rab. Sedangkan i'rab tadi apa? Perubahan akhir kata. Perubahan kondisi akhir kata. Sedangkan mu'rab ini nanti yaitu isim-isim yang mengalami i'rab itu disebut mu'rab. Isim-isim yang mengalami bina disebut mabni. Yang pertama, ya sekarang ini fi'il kita ya. Sekarang kita masuk fi'il. Al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu. Mu'rab adalah apa yang berubah bagian akhirnya, bisa babi dengan sebab dukhulil amil, masuknya amil. Waladun, kenapa berharakat dhamma? Karena ada amil sebelumnya ja'ah. Amil itu pasti sebelumnya. Amil adalah pelaku yang membuat bagian akhir kata setelahnya berubah. Ra'aitu waladan, yang membuat menjadi waladan ra'aitu. Kemudian marartu bi waladin, yang membuat jadi waladin bi, bukan marar. Ya. Jadi karena sebab masuknya amil, fi'il juga bisa berubah. Yang namanya berubah pasti karena ada sebab amil. Hanya saja nanti kita akan mempelajari berbeda amil pada isim, berbeda amil pada fi'il. Misal contoh yaktubu, fi'il mudhari. Kemudian masuk lan, berubah menjadi lan yaktuba, berubah bagian akhirnya. Ingat, i'rab itu pada bagian akhir, perubahan itu pada bagian akhir. Itu urusan nahwu. Yaktubu yang tadinya dhammah masuk lan berubah menjadi lan yaktuba. Yang membuat yaktubu menjadi yaktuba adalah lan, dialah amil. Lanjutnya yaktubu dimasuki lam, berubah menjadi yaktub, sukun. Dari sini menunjukkan apa? Fi'il juga bisa berubah bagian akhirnya. Dan sudah kita sebutkan fi'il yang berubah hanya 3 fi'il itu: soyahir, mutalahir, al-af'alul khamsah. Dan itu ketiga-tiganya adalah mudhari. Ya. Jadi enggak usah pikirin amar, enggak usah pikirin madi, karena mereka mabni. Ya. Jadi mu'rab di sini cuma fi'il mudhari. Kenapa ada 3 padahal mereka satu fi'il? Ya karena perubahan akhirnya beda-beda. Ya. Sebagaimana mufrad dengan musanna ya beda perubahannya. Sama-sama isim. Jadi berubah dia. Lanjutnya yajlisu, masuk lan yajlisa, masuk lam yajlis. Jadi tangkap apa dulu? Di sini menjelaskan bahwa fi'il bisa berubah bagian akhirnya. Itu dulu yang ingin disampaikan di sini. Bahwa fi'il juga mengalami i'rab, perubahan pada bagian akhir. Berarti nanti kita perlu membahas juga bagaimana tanda-tanda fi'il mu'rab berubah. Sebagaimana ada tanda-tanda alamat i'rab isim. Kalau ada fi'il mu'rab berarti juga akan ada tanda-tanda alamat fi'il mu'rab. Ammal mu'rabu, dan ada pun yang mu'rab minal af'ali, dari fi'il hanya 3, madi, mudhari, amar.
Siapa yang mu'rab dari fiil-fiil, fahuwa, maka dia adalah al-mudhari'. Di sini hanya disebutkan siapa? Mudhari'. Berarti madi amar tidak masuk mu'rab. Ingat, dalam pembahasan kata yang mabni dan mu'rab, fokus kita itu cuma pada yang mu'rab. Karena yang mabni itu cukup dihafal saja. Kalau kita nggak tahu kata yang mabni, isim dan fi'il, ya berarti karena kita belum menghafal. Untuk sesuatu yang tidak berubah, sekali lagi, jangan sampai tidak tahu. Ya. Yang berubah pun ada kaidah untuk mengetahui perubahan-perubahannya. Jadi maka dia adalah al-mudhari', satu saja fi'il mudhari' illa, tapi masih ada illa di sini. Yang mu'rab mudhari', tapi masih illa, berarti apa? Ini ada pengecualian dari mudhari' ini. Masih ada pengecualian. Pengecualian dari apa? Maksudnya nanti mabni. Kecuali idza dakhalat alaihi, jika masuk padanya. Pada siapa? Mudhari'. Nunul inas, nun inas, atau nunut taukidi, atau nun taukid. Maksudnya apa? Tadi ambil dulu, tangkap dulu, fi'il mudhari' ada berapa? 14. Disebutkan tadi yang mu'rab adalah mudhari', berarti asalnya 14 mudhari', kita tangkap mu'rab. Tapi apa? Dikecualikan. Ada pengecualian. Berarti kita ingat kecualinya ini apa? Pertama, kalau ada nun inas pada mudhari', maka dia akan mabni. Dan kedua, ada nun taukid, begitu juga dia akan mabni. Dua perkara ini jika ada pada mudhari', ya perhatikan, illa berarti itu sesuatu yang dia ini tidak selalu, kecuali gitu ya, dikecualikan. Bisa ada, bisa tidak, kan gitu. Ya kalau kita menjumpai dari yang mu'rabnya, berarti dia mu'rab. Menjumpai dari yang mabni, ya mabni. Sekarang yang perlu kita fahami, apa itu nun taukid, apa itu nun inas. Inas. Di bawah nunul inas. Nun inas itu muannas. Inas itu muannas. Apa itu? Nun inas ini adalah nun yang menunjukkan domir jamak pada fi'il mudhari'. Ingat saat kita membahas tentang soyahir, mutalahir, afalul khamsah. Ya, selain posisi soyahir yaitu domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Selain itu, kita akan mendapati pada mudhari' diakhiri nun. Selain 5 domir itu, kalau Bapak lihat ke tabel tasrif mudhari', coba dilihat tabel tasrif mudhari'nya. Maka selain huwa, hiya, anta, ana, nahnu, kita akan melihat bagian akhir mudhari' ada nun semuanya. Semuanya akan kita dapati akhirnya ada huruf nun. Maka siapakah yang disebut nun inas itu? Yaitu yang jamak perempuan, hunna dan antunna. Kalau kita melihat pada hunna dan antunna, itu ada nun, yaktubna, taktubna, yajlisna, tajlisna, yaftahna, taftahna. Maka nun itulah nun inas. Domir jamak perempuan, hunna dan antunna. Maka apa? Mereka berdua mabni. Mereka berdua mabni. Singkatnya, fi'il mudhari' pada domir yang mabni adalah pada domir hunna dan antunna. Jangan bingung dengan nun inasnya, ya. Itu nunnya yang menunjukkan jamak perempuan.
Jadi pertama kondisi tadi apa? Kapan mabni ada nun inas. Jadi 14 mudhari. Saat kita melihat 14 tasrif fi'il mudhari, maka yang dua itu yaitu hunna dan antunna itulah yang disebut nun inas dan keduanya mabni. Berarti 12 selain mereka itu siapa? Mu'rab. Selain nun inas, hunna dan antunna berarti mu'rab. Disitulah nanti tempatnya soyahir, mutalahir, afal khamsah. Selain dua itu. Ya, jadi kalau kita asalkan dulu, kembalikan dulu ke asal, fil ada 3 madi, mudhari, amar, maka yang mabni adalah madi, fil mudhari, kemudian madi, fil amar, kemudian mudhari yang jamak perempuan, nun inas, hunna dan antun. Paham yang masukin nun inas? Ini masuk dengan nun inas, sudah paham? Jelas ya? Sekarang nun taukid. Nun taukid itu nun tambahan. Beda dengan nun inas. Nun inas saya memang sudah ada pada mudhari. Kalau nun taukid ini nun tambahan, dia enggak ada sebelumnya pada mudhari. Dia ditambahkan. Nun tasdid atau nun sukun. Ada dua macam nun ini, nanti akan dipelajari di shalah. Fungsinya untuk apa? Untuk mempertegas. Dia bermakna sungguh atau benar-benar. Ya. Fungsinya untuk meyakinkan bahwa pekerjaan itu benar-benar dilakukan. Kita lihat dulu contoh pada nun inasnya, ya jelisna itu hunna, ingat ya. Kemudian tajlisna antunna, bedanya ya sama tak saja di depannya. Sebagaimana hum sama antum, ya diakhiri sama-sama diakhiri waw nun, di depannya ya sama ta. Sampai bapak-bapak bisa menghafal begitu ya, itu baru bisa dikatakan mungkin. Tapi ukuran mungkin sebenarnya kalau melihat nanti saat melihat mereka di kalimat. Tapi paling tidak kalau sudah ingat itu, insya Allah di kalimat tidak bingung. Yasjudna tasjudna, yajlisna mereka para wanita sedang duduk, tajlisna kalian para wanita sedang duduk, sedang atau akan duduk. Yasjudna mereka para wanita sedang atau akan sujud. Tasjudna kalian para wanita sedang atau akan sujud. Nun taukid contohnya yaktubu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Dhamir huwa. Ya. Kita mengatakan kepada seseorang huwa yaktubu, dia laki-laki itu sedang menulis. Enggak yakin, orang yang dengar ini enggak yakin, maka perlu kita pertegas dengan nun taukid. Huwa yaktubanna, dia benar-benar sedang menulis. Ya. Jadi orang yang mendengar tadi ragu, masa ya? Dia enggak yakin misalnya apakah dia benar-benar menulis, maka di rumah kalimatnya huwa yaktubanna, dia laki-laki itu sungguh sedang menulis atau benar-benar sedang menulis. Jadi yaktubu kalau dimasuki nun taukid menjadi yaktubanna, huruf terakhirnya yang tadi dhammah menjadi fathah. Yasjudu, dia seorang laki-laki sedang sujud. Ya. Atau misalnya abi yasjudu, ayahku ditanya sama ibunya, aina abak, di mana ibu, bapakmu di mana? Kata ibunya, abi yasjud, bapakku sedang sujud. Gak percaya ibunya. Abi yasjudanna, ya.
Hampir mirip-mirip dengan sumpah. Ya. Jadi konteks-konteks penegas kalau dalam bahasa Arab itu banyak. Di antaranya nun taukid, nanti ada juga lam taukid, nanti ada juga qasam sumpah. Ya. Itu bentuk-bentuk apa? Kalimat mempertegas. Yasjudu berubah menjadi yasjudanna. Maka apa? Yasjudu tadi mu'rab. Yaktubu mu'rab, bisa berubah. Kalau ada lan yaktubah. Kalau ada lam yaktub. Yasjudu kalau ada lan yasjudah. Kalau ada lam yasjud. Tapi kalau masuk nun taukid yasjudanna, walaupun ada lam dia tetap. Lan yasjudanna. Lam yasjudanna. Mabni. Paham? Ini maksud nun taukid? Ya. Nun taukid ada dua macam. Nanti di sorob akan dipelajari bagaimana bentuk tasrif fiil saat dimasukin nun taukid. Sekarang tangkap saja dulu dua penyebab dari dua kondisi dari fiil mudhari' mabni. Kita fokusnya cuma di mudhari'. Sekali lagi, fiil ada tiga: madi, mudhari', amar. Madi sudah jelas semuanya mabni. Amar sudah jelas semuanya mabni. Masalahnya di mudhari' ini ada setengah-setengah. Ada saat mu'rab, ada saat mabni. Pertama, kalau tasrif 14 mudhari', ya, tanpa nun taukid. 14 fi'il mudhari' tanpa nun taukid ada dua yang mabni, yaitu hunna dan antunna. Ya. Tanpa nun taukid ada dua yang mabni. Kemudian kondisi kedua akan menjadi mabni juga saat masuk nun taukid. Ya. Pahami itu dulu, karena Bapak harus belajar tasrif dulu bagaimana bentuknya saat masuk nun taukid, ya. Dua perkara ini. Ini baru menjelaskan saja sebab dari mabni. Adapun nanti apa-apa saja bentuk dia masuk nun taukid, ya kita harus belajar di sorob nanti. Yang kedua, wal mabniyu huwa, dan mabni adalah, jadi sekali lagi mabni adalah kata yang mengalami bina, yang mengalami kondisi akhirnya tetap. Huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidan, adalah kata yang tetap bagian akhirnya halatan wahidan pada satu keadaan, halatan wahidah, pada satu kondisi. Maksudnya gak berubah-ubah, kondisinya begitu aja. Misal contoh kataba, fataha, zahaba, uktub, iftah, idhab. Ini semua madi dan madi dan amar. Kemudian wal mabniyu minal af'ali, dan yang mabni dari fi'il. Siapa yang mabni? Sebenarnya udah kita sebutkan tadi. Kebalikan aja, kadang justru bikin pusing ini kayak gini. Tadi udah paham disebut lagi gini jadi bingung. Wal mabniyu minal af'ali, dan yang mabni dari fi'il adalah huwa al madi kulluhu, semuanya. Semua madi enggak ada kecuali. Wal amru, dan amar semuanya. Wal mudhari, dan mudhari idza, ada syarat untuk mabni. Ittasalat bihi, bersambung dengannya, dengan fi'il mudhari itu nunul inas atau nunut taukidi, nun inas atau nun taukid. Kan kebalikan aja dari atas. Intinya satu saja yang kita fokuskan, yaitu pada mudhari. Kapan mabni? Kalau ada nun inas, ada nun taukid. Kapan mu'rab? Kalau tidak ada nun inas, tidak ada nun taukid, sudah gitu.
Madi amar gak usah pikirkan lagi. Mabni. Yang perlu kita pisahkan pada mudhari saja. Ya, cara gampangnya kapan mabni? Saat ada nun inas, yaitu jamak perempuan, kunna atau antuna. Kemudian ada nun taukid. Kapan mu'rab? Saat keduanya tidak ada. Udah gitu. Mafhum? Jelas? Ya. Naam. Hal hunaka muskilah? Ada masalah tentang ini? Jadi yang paling utama apa untuk Bapak kuasai, yaitu tasrif. Tasrif. Karena kita tahu fi'il itu mabni atau mu'rab kan karena kita tahu tasrif. Ini madi, ini mudhari, ini amar, kan gitu kan? Ini kan baru sebagai bentuk khabar aja, yang mabni itu ini, kan gitu kan? Fi'il madi, mudhari, amar. Tapi untuk tahu madi, mudhari, amar ya kita harus kuasai tasrif kan? Ya. Nah, fokus di situ, Bapak. Ya. Kemudian al-fi'lul mudhari'ul mu'rab, fi'il mudhari' yang mu'rab. Ini kesimpulan. Marfu', mansub, majzum. Sekarang kita jumpai istilah majzum. Ingat, i'rab ada 4: rafa, nasab, jar, jazm. 3 pada isim, 3 pada fi'il. Isim mengalami 3: rafa, nasab, jar. Fi'il mengalami 3: rafa, nasab, jazm. Maka di sini pembahasan fi'il, kita tidak akan membahas majrur ataupun jar. Karena pembahasan jar ataupun majrur itu pada isim. Jadi kondisi i'rab yang akan kita bahas di sini adalah marfu, mansub, dan majzum. Berarti dalam i'rab nanti dirubah. Ya, majzum tambahan. Wa alamatu jazmihi. Pada contoh marfu, yaktubu. Contohnya apa? Yaktubu. Pada kondisi mansub contohnya lan yaktuba, dimasuki lan. Pada kolom yang jazm, keadaan yang jazm disebut majzum, yaitu lam yaktub. Jadi jazm keadaannya, majzum contoh katanya. Lam yaktub. Dari sini apa yang Bapak-bapak bisa tarik kesimpulan dari marfu, mansub, dan majzum? Katanya mengalami perubahan. Itu saja. Amil. Terus apa lagi yang kita bisa simpulkan? Kemampuan bisa menarik kesimpulan itu kemampuan yang nggak bisa, ya maksudnya nggak semua orang punya itu. Dua. Terus apa lagi? Nah, yang pertama tadi kan yang kita tangkap dari yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub. Terjadi perubahan akhir karena ada amil, gitu kan? Kedua, akhirnya ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang sukun. Apa lagi? Pengecualian? Apa maksudnya, Pak? Kondisi mu'rab. Maksudnya dari yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub. Kondisi? Kondisi? Ya, fa'fi'il. Kenapa fa'fi'il, Pak? Fa'fi'il mana? Mana yang fa'fi'il?
Fa fi'il huruf K. Ya. Ada yang bisa? Apalagi yang bisa kita simpulkan? Jadi inilah perbedaan isim sama fi'il. Kalau isim sama fi'il, kadang kita nggak bisa menentukan, agak sulit kita menentukan dia marfu, mansub, majrur, apalagi maksur, sama semua itu, al-fatah semua. Tapi kalau fi'il mudah bagi kita untuk membedakan marfu, mansub, majzum. Di sini poin kita. Yaitu apa? Kalau kita ingin mengatakan fi'il itu marfu, maka tidak ada amil di depannya. Kalau kita ingin mengatakan dia mansub, harus ada amil yang membuat dia nasab. Salah satunya lan. Nanti kita akan mempelajari yang lain amil-amilnya yang membuat mansub. Jadi kalau ada lan, dia ini amil nasab, pasti fi'il mudhari' mansub. Kemudian kalau kita ingin mengatakan fi'il mudhari' itu majzum, maka sebelumnya ada amil jazm. Dan lam salah satu di antara amil jazm. Jadi gampang. Saat tidak ada lan amil nasab, saat tidak ada lam amil jazm, maka fi'il mudhari' marfu. Saat ada salah satu dari amil nasab, maka dia mansub. Berarti apa? Tugas kita menghafalkan amil nasab. Saat ada salah satu dari amil jazm, maka dia majzum. Kalau isim enggak, susah. Ya, ada qarinah satu amil yang membuat kita tahu dia jar, yaitu huruf jar. Ada. Tapi terkadang enggak selalu ada huruf jar, ada qarinah lain lagi nanti. Banyak ihtimalnya kalau isim, kalau fi'il enggak. Ya. Nah, disitulah poin yang harus diingat. Maka apa? Setelah ini kita harus mempelajari siapa saja amil nasab, siapa saja amil jazm. Yadhabu. Masuk pada kondisi nasab, masuk lan, jadi pasti ada amil. Pasti ada amil sebelumnya. Lan yadhaba. Pada saat majzum lam yadhaba. Yaktubu yadhabu dari fi'il yang kita pelajari, dia fi'il apa? Mudhari' apa dia? Enggak. Ya. Sahih. Akhir ingat dalam pembahasan i'rab 3 fi'il itu. Tentang siapa? Soyahir, mutalahir, afal khamsah. Mereka yang bisa berubah-ubah. Kalau ada lan, kalau ada lam. Ya. Berarti di sini tertangkap oleh kita soyahir saat nasab itu fathah akhirnya. Saat jazm itu sukun. Nanti akan dibahas setelah ini tandanya. Nanti bagaimana mutalahir dan bagaimana afalul khamsah. Ya. Bisa dipahami ya? Pindah ke halaman selanjutnya 24. Inilah dia inti alamatnya. Ada muskilah tadi? Jelas ya? Jadi dalam pembahasan i'rab isim, ya, inti i'rabnya fi'il halaman 24, inti i'rabnya isim halaman 13 Santa barakallahu fiik ya. Nah, itu kalau sering-sering lihat ingat. Kunci mu'rabnya isim pada halaman 13, kunci mu'rabnya fi'il pada 24. Al-af'alul mu'rabatu, al-af'alul mu'rabatu, al-af'alul mu'rabatu. Af'al jamak dari fi'il, fi'lun. Mu'rabat ini jamak dari mu'rab.
Wa alamatu i'rabiha. Fi'il mu'rab dan tanda i'rabnya. Pada kolom yang besar al-af'al, fi'il-fi'ilnya yaitu 3, al-mudhari'us shahihul akhir, al-af'alul khamsah, al-mudhari'ul mu'talul akhir. Ini semua mudhari'. Sebelah ada marfu, mansub, majzum. Masing-masingnya ada misal, ada alamat. Yang pertama al-mudhari' as-shahihul akhir, yaitu fi'il mudhari' yang huruf akhirnya pada lam fi'ilnya huruf shahih, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Pada saat marfu contohnya yashrabu, syariba, yashrabu. Shahih akhir pada saat marfu. Terus apa tanda dia marfu? Bagaimana kita bisa bilang dia marfu? Sebelumnya tidak ada amil, nasab ataupun penjazam, maka kita bilang marfu. Yashrabu marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun, alamat di sebelahnya. Li'annahu al-mudhari' as-shahihul akhir. Nanti ditulis ya, biar dihafal. Sama kayak i'rab isim, sama. Cuma ini fi'il saja, fi'il dan tandanya. Pada saat mansub yashrabu dimasuki lan. Jadi apa yang membuat kita mengetahui dia mansub? Karena ada lan. Terus bagaimana perubahan akhirnya saat ada lan untuk saya akhir? Berubah menjadi fathah. Tandanya berarti fathah. Dalam mengirab, bukan mengirabnya nanti lan yashrabah, tapi yashrabah saja. Karena itu dua kata. Dalam i'rab itu satu i'rab itu satu kata. Ada i'rab jumlah namanya, itu lain nanti pembahasannya. Ya, jadi bukan lan yashraba mansub, enggak, tapi yashraba mansubun. Mansubnya karena siapa? Bilan. Nah, gitulah nanti. Tapi itu nanti saja. Cukup dulu yashraba mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun. Li'annahu al-mudhari' as-shahihul akhir. Dia berganti, yaitu saja tanda dan nama fiilnya nanti paling. Kondisi i'rab ya pasti menyesuaikan tanda. Majzum, pada saat majzum yashrabu dimasuki lam menjadi lam yashrab. Berarti yang membuat yashrabu menjadi majzum adalah lam. Yashrab majzumun. Wa alamatu jazmihi sukunun, sukun. Li'annahu al-mudhari' as-shahihul akhir. Berarti alamat untuk soyahir dhammah, fathah, sukun. Alamat asli. Sebagaimana isim mufrad juga menggunakan alamat asli yaitu dhammah, fathah, kasrah. Jadi maksudnya apa? Kalau kita ingin mengatakan nanti mudhari' soyahir, dia akhirnya harus dhammah, fathah atau sukun. Kalau harokat akhirnya bukan itu, ya berarti bukan sahih akhir, kan gitu. Karena 3 tanda ini yang ada pada sahih akhir, mudhari' sahih akhir. Pahamin ya? Yang kedua laf'alul khamsah. Fi'il mudhari' yang dimasuki nun tambahan selain nun inas. Intinya selain huwa, hiya, anta, ana, nahnu tempat sahih akhir, maka akan kita temui akhir fi'il mudhari' semuanya nun. Kecuali nun inas. Kurangin saja nanti. Nah, itu kan enak, ya. Pada saat marfu contohnya yadhhabani salah satu. Ingat fi'il mudhari' yang diakhiri nun inas
itu di akhirnya nanti alif nun, waw nun, ya nun. Salah satu. Bukan nun saja. Alif nun, waw nun, ya nun. Karena yadhabani asal akhir huruf aslinya apa? Huruf asli akhirnya apa? Yadhabani ba kata kerjanya. Berarti setelahnya alif nun. Jadi nggak bisa nun saja gitu. Nun tambahan tapi nun saja setelah huruf aslinya, enggak. Alif nun, waw nun atau ya nun. Ini contoh diambil satu yang yadhabani. Domir apa ini? Domir huma. Huma apa? Huma mudzakkar. Huma laki-laki. Ya, nggak salah juga, cuma biasakan aja. Kita belajar bahasa Arab masalahnya. Huma mudzakkar, ya. Dipakai gitu maksudnya istilah-istilah apanya. Huma mudzakkar, perhatikan. Marfu, jadi yadhabani marfu'un. Kenapa marfu? Tidak ada amil sebelumnya, nasab ataupun amil jazm. Marfu. Walamatu raf'ihi, marfu walamatu raf'ihi thubutun nuni. Apa maksud dari thubutun nun? Thubut itu tetap. Nun maksudnya huruf nunnya ada. Huruf nunnya tetap, maksudnya apa? Masih ada. Kenapa? Nunnya ini bisa hilang. Itulah kenapa dikatakan nun tambahan, karena dia bisa hilang. Pada saat marfu, kalau kita ingin mengatakan nanti ini fi'il adalah af'alul khamsah, sementara di depannya nggak ada amil nasab, amil jazm, nggak ada nun, maka bukan af'alul khamsah. Bukan af'alul khamsah. Harus ada nun. Pasangan tadi ya, alif nun, waw nun atau ya nun. Kalau nggak ada nunnya, jangan bilang dia fi'il mudhari' af'alul khamsah. Mungkin mudhari' af'alul khamsah tapi bukan marfu. Karena marfu itu harus apa tadi? Nunnya ada, tetap nunnya. Thubutun nun itu maksudnya. Nunnya tetap. Tetapnya nun, thubutun nun. Tetap di situ maksudnya ada. Huruf nun ya ada. Jadi yadhabani marfu, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm sebelumnya. Walamatu nasbihi walamatu raf'ihi thubutun nun, tetapnya huruf nun li'annahu al-af'alul khamsah. Li'annahu af'alul khamsah. Saat mansub masuk lan yadhaba. Apa yang terjadi? Hadfun nun, membuang huruf nun. Intinya nunnya tidak ada. Yang tinggal apa? Alifnya, wawnya nanti ya-nya. Yang di i'rab yadhaba saja. Yadhaba mansub. Kenapa mansub? Ada lan. Walamatun nasbihi hasfun nun, membuang nun. Nunnya enggak ada, itulah maksudnya. Terhapus nunnya. Hilang nunnya. Li'annahu al-af'alul khamsah. Jadi enggak boleh ada nun kalau kita ingin mengatakan dia af'alul khamsah. Tapi ada apa? Ada alif di akhirnya. Kalau dibuangkan nunnya tinggal apa nanti? Alif, waw dan ya. Yadhabani, dibuang nun tinggal alif. Yadhabuna, dibuang nun tinggal waw. Tadhabina, dibuang nun tinggal ya. Harus ada. Karena yang terhapus hanya nunnya saja. Ketika majzum, nanti kita rangkum ya. Ketika majzum masuk lam, lam yadhhabani menjadi lam yadhhaba. Sama bentuknya ketika mansub dan majzum. Apa itu? Hasfun nun. Nunnya tidak ada. Tapi bagaimana kita bedakan dia mansub sama majzum?
dari amilnya. Makanya kita hafalkan amilnya nanti. Gampang. Kalau fi isim itu banyak masih kemungkinannya. Kita harus banyak kaidah, banyak kuasai ketentuan-ketentuan untuk bisa lebih meyakinkan. Masih ada ihtimal sana sini. Kalau fi'il walaupun sama yadhaba ketika mansub, af'alul khamsah mansub dan majzumnya sama yadhaba, tapi terbedakan oleh amilnya. Yadhaba majzumun walamatu jazmihi hasfun nun li'annahu al-af'alul khamsah, li'annahu af'alul khamsah. Jadi alamat untuk af'al khamsah adalah thubutun nun, hasfun nun, hasfun nun. Yang penting paham ya apa maksud subut nun atau hasfun nun. Ya, thubutun nun, nunnya ada, hasfun nun, nunnya tidak ada. Itulah kenapa dikatakan nun tambahan. Lanjut yang terakhir, al-mudhari mu'talul lahir. Tapi dia terbagi 3 karena mutalahir ada 3. Waw, ya, alif. Mutalahir waw contohnya yada'u. Ketika marfu contohnya yada'u. Sebelumnya tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, maka dia marfu. Tanda marfunya apa? Dhammah muqaddarah. Huruf ilat ada 3, alif, waw, ya. Yang tidak menerima harokat selama-lamanya adalah siapa yang tidak menerima harokat selama-lamanya? Alif. Adapun waw ya masih bisa menerima harokat. Masih bisa menerima harokat. Tapi kenapa nggak diharokati? Kan polanya yaf'ulu. Mudhari itu kan yaf'ulu, yaf'alu atau yaf'ilu. Kalau ngikut polanya harusnya dia bacanya yada'u. Yada'u. Kenapa tidak diharokati? Karena itu tadi dalam pembahasan huruf illat nanti ada yang disebut dengan thiqal. Apa itu berat diucapkan dengan harokat. Berat mengucapkannya dengan harokat. Yada'u. Perasaan bisa aja gitu. Tapi dalam kaidah orang Arab mengatakan ini berat diucapkan, maka apa? Dihilangkan. Harokatnya menjadi sukun. Yada'u. Biar lebih mudah. Maka tandanya sudah berubah karena harokat domanya nggak nampak lagi. Jadi apa? Dhammah muqaddarah, ditakdirkan pada wawnya ada dhammah. Karena apa? Karena marfu itu ditandai dhammah pada akhir. Sementara dhammahnya nggak ditulis, berarti apa? Dhammah muqaddarah, ditakdirkan ada dhammah. Yada'u marfu' wa lamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah li'annahu mu'talahir bil waw. Li'annahu al-mudhari'ul mu'talul akhir bil waw. Disebutkan nanti waw ya atau alif. Selanjutnya ketika mansub masuk lan berubah menjadi lan yada'uha. Nah, pada saat fathah ringan diucap yada'uha. Ya. Enggak perlu kerja keras, Pak. Maka harokatnya zahir. Harokatnya tidak ditakdirkan. Tandanya apa? Jelas itu zahirah, fathah zahirah, bukan muqaddarah. Karena tertulis, terbaca dan terlihat. Berarti yad'uwa mansub karena ada lan, walamatun nasbihi fathatun zahiratun. Untuk membedakan saja karena nanti ada fathah muqaddarah. Li'annahu al-mudhari al-mutalul akhir bil wawi. Lanjutnya pada saat majzum yada'u dimasuki lam yada'u. Apa yang terjadi perubahan sama marfu? Tidak ada huruf ilatnya. Tandanya apa? Hasful akhir.
membuang huruf akhir. Maksudnya siapa yang dibuang? Huruf ilatnya. Yada'u jadi pendek. Kalau marfu panjang tadi mat. Yada'u. Tapi san majzum lam yada'u pendek. Yada'u majzumun walamatu jazmihi. Walamatu jazmihi. Majzum walamatu jazmihi. Hasful akhir. Membuang huruf akhir li'annahu al-mudhari al-mu'talul akhir bil waw. Jadi alamat untuk mutalahir waw dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kemudian hasful akhir. Hasful akhir. Kemudian mutalahir ya, yahdi. Tahu dari mana itu huruf ya, Pak? Enggak ada titik itu. Apa yang kasroh, Pak? Huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya, Pak Aris. Yakin ya? Yakin. Ya. Yahdi mutalahir ya bil ya. Pada saat marfu contohnya yahdi. Tandanya apa? Dhammah muqaddarah. Kama qultu lakum, sebagaimana yang sudah saya sebut tadi, ya juga termasuk huruf ilat yang masih bisa menerima harokat. Kaidahnya sama dengan waw. Berat untuk diucapkan dengan harokat dhammah. Yahdiyu, perasaan bisa aja. Tapi ini kaidah, ini bahasa Arab, mereka yang bikin kaidah, maka kita terima aja, Pak. Ya. Tugas kita hanya sami'na wa ta'na gitu. Bahasa orang kok kita yang komplain-komplain. Kan gitu. Ya. Bukan cuma bahasa orang, ini bahasa siapa? Allahu Rabbul Alamin. Bagaimana kita bisa komplain? Ya. Jadi yahdi marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun li'annahu al-mudhari'ul mu'talul akhir bil waw. Boleh kalau kepanjangan mu'talahir saja. Udah ngerti insyaallah Bapak ya. Kecuali Bapak nanti ya suatu saat ngajar insyaallah taala, itu baru harus pas-paskan ngomong ya. Kalau untuk pemakaian sendiri, yang penting paham aja dulu. Kan tujuan kita untuk paham. Ya. I'rabnya bukan main detail, tapi nanti disuruh tanya maknanya enggak tahu ya samanya. Itu apa itu? La faidata laha, enggak ada guna itu. Tujuan kita belajar bahasa Arab agar paham Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kata para ulama, kalau engkau mempelajari bahasa Arab dan engkau sudah bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengannya, stop. Ini kaidah dari para ulama. Kenapa nahwu tawil? Nahwu ini panjang. Bukan maksudnya para ulama mengatakan haram untuk belajarnya. Maksudnya agar kita itu bukan menghabiskan waktu hanya untuk nahwu dan sorob ini, karena dia ilmu alat cuma. Kita masuk surga bukan gara-gara paham nahwu sorob. Nahwu sorob kita kuasai tapi enggak kita gunakan, enggak paham kita Al-Quran dan Sunnah, sama saja Pak, batil, sia-sia. Ya. Wala tubtilu a'malakum. Nah ini maka harusnya kita paham thariqah belajar itu. Tujuannya apa kita belajar ini? Kadang orang banyak belajar enggak ngerti gitu. Ngapain kamu belajar bahasa Arab? Ya. Tuh gini. Untuk sholat, iya sholat itu kan hanya untuk diri kita. Tapi yang lebih penting apa? Tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah, mendakwakan agama Allah agar lebih maksimal dalam ibadah. Iya. Ya. Jadi amalan yang paling utama kata para ulama, amalan yang itu dia berdampak kepada manusia. Di antaranya apa? Dakwah, itu yang paling berdampak. Puasa, zakat ini kan untuk kita sendiri. Makanya sebagian para ulama mengatakan apa? Rasul SAW sudah mengatakan, aku itikaf seberapa hari itu di masjidku ini, ya. Aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka memenuhi
hajatnya, lebih aku cintai daripada aku itikaf di masjid sendiri. Karena apa? Memenuhi hajat ini dampaknya kepada manusia. Itikaf hanya kita sendiri saja, Pak. Nah, itu dari sini kaidah ini kita bisa memahami. Ya, saat dia berbenturan, mana yang mau kita dahulukan. Itu pentingnya ilmu, Pak. Ya. Agar kita hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian masuk lan yahdiya. Keadaannya sama saat dengan mutalahir waw, yaitu apa? Berubah menjadi fathah. Adapun ya ini lebih ringan lagi. Saat di fathah yahdiya, lepas lagi. Ya ada wa masih tertahan guys. Yahdiya. Ya. Yahdiya mansubun walamatun nasbihi fathatun zahiratun liannahu mutalahir bil ya. Selanjutnya majzum masuk lam yahdi pendek. Tadi marfu yahdi, ya yahdi ada mat saat beda. Kalau mansub pasti beda. Yahdiya kan beda pengucapannya dengan yahdi gitu. Maksudnya yang nanti samar diucapkan itu marfu sama majzum. Kalau kita nggak ngelihat tulisan, ya. Kalau tidak ada lam bacanya panjang yahdi, kasih mat. Kalau ada lam jangan dibaca panjang. Lam yahdi. Yahdi majzumun walamatu jazmihi hasful akhir, sama membuang huruf akhir, huruf illat, li'annahu mutalahir bil ya. Selanjutnya yarda mutalahir alif. Ada bengkok di akhirnya karena sebelumnya fathah, sudah pasti itu alif bukan ya. Hanya saja bedanya apa tadi? Kalau alif la taqbalul harokah abadan, enggak menerima harokat selama-lamanya. Karena alif tidak bisa harokati, hanya sebagai mad. Ya, kalau alasan tadi waw sama ya tidak diharokati karena berat untuk diucapkan dengan harokat. Jadi beda alasannya. Yardo marfu walamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Sama-sama dhammah muqaddarah tapi beda alasan. Li'annahu mutalahir bil alif. Ketika mansub lan yardo tidak ada perubahan bentuk, Pak. Inilah dia kalau mutalahir. Pada isim siapa ini yang bentuknya seperti ini? Isim maksur. Kalau yang seperti ya tadi siapa? Mangkus. Ya, tapi tandanya berbeda untuk isim. Lan yardo. Jadi bedanya dengan marfu apa? Ada lan. Nah, kan gitu kan? Walaupun dia sama bentuknya, tapi kita bisa bedakan. Tapi coba isim maksur Bapak lihat. Marfu al-fata, mansub al-fata, majrul al-fata. Ya. Harus kerja keras Bapak-bapak isim itu. Ya, kalau fi'il enggak insyaallah mudah, sahlun insyaallah. Jadi beda. Untuk mengatakan mansub walaupun sama bentuknya yardo, tidak ada perubahan yardonya, tapi ada lan di sana. Tahu kita bahwa yardonya apa? Mansub. Yardo mansub walamatun nasbihi fathatun muqaddaratun, ditakdirkan pada alifnya ada fathah. Yanahu mutalahir bil alif. Majzum lam yardo, keadaannya sama, mutalahir waw, mutalahir ya, mutalahir alif. Saat majzum hasful akhir. Tapi bedanya bagaimana? Kalau kita mau bedakan tiga ini majzum, kalau kita ingin mengatakan dia mutalahir waw, maka huruf terakhirnya domah. Kalau kita ingin mengatakan dia mutalahir ya, maka huruf terakhirnya kasroh. Kalau dia alif, huruf terakhirnya fathah. Tapi kan ini nanti ada samar ini. Huruf terakhirnya kan huruf sahih kan? Apakah dia sahih akhir? Huruf terakhirnya huruf sahih enggak? Ya kalau kita jumpa mereka ini kan kita tahu karena dia sedang kita lihat ini saat menjumpai langsung nanti kan ada ihtimal.
Kan fiil kita kalau kita lihat itu soyahir, mutalahir, afalul khamsah. Ini huruf akhirnya sohih, ain, dal, dot. Huruf sohih, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Mutalahir, soyahir? Tahu dari mana? Ada amil. Amil apa? Amil jazm. Terus kenapa kalau ada amil jazm? Soyahir nggak bisa masuk amil jazm. Bisa. Terus gimana? Karena beda akhirnya. Beda akhirnya apa? Kalau di mutalahir dia dihapus hurufnya, di sohih dia adalah sukun. Bukan gitu. Kita kan nggak tahu kasusnya dia terhapus atau enggak kan gitu kan. Jadi kalau dia soyahir harusnya huruf sohinya berharokat sukun, itu harokatnya. Tapi kalau kita jumpa ada amil jazm, ada mudhari, ada amil jazm, terus akhirnya enggak sukun, ya pasti bukan sohih akhir. Hafal khamsah? Ya enggak, kalau hafal khamsah ada amil jazm tadi apa? Harus ada huruf alif, huruf waw, huruf ya, kebalikan dari ini. Kalau mutalahir justru jazm tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Tapi kalau hafal khamsah justru ada alif, ada waw, ada ya, saat nunnya terhapus. Jadi sebenarnya udah beda-beda, tinggal kita kuasai. Bentuknya beda semua nih, kalau Bapak lihat kolom yang jazm ini beda semua nih akhirnya. Ini sukun, ini ada alif kan, ini nggak ada alif, nggak ada waw, nggak ada ya, dan nggak sukun. Beda semua, keadaannya beda semua. Oh, ada yang sama itu saat mansub soyahir mansubnya dengan fathah, mutalahir waw, mutalahir ya, mansubnya juga dengan fathah kan? Apa bedanya? Coba. Soyahir tanda nasabnya fathah kan? Sama-sama ada lan. Mutalahir waw, mutalahir ya juga fathah. Di mana bedakan? Ada alif. Mutalahir bukan hafal khamsah. Yang tandanya fathah siapa di situ mansub? Mutalahir waw, mutalahir ya, dan sohih akhir. Kan itu kan yang tandanya fathah. Maksudnya fathahnya dhahirah, nampak gitu. Nah, gimana kita bedakan soyahir sama mutalahir waw, mutalahir ya? Tinggal huruf terakhirnya Ustaz. Huruf terakhirnya. Kenapa? Kalau yang mutalahir pakai huruf ilan, tapi kalau yang sohih setelah itu. Iya, sama memang tandanya fathah. Tapi kalau dia mutalahir tentu akhirnya huruf ilan. Kalau soyahir hurufnya bukan alif, bukan waw, bukan iya. Beda, sebenarnya beda itu. Tinggal Bapak perhatikan saja sampai hafal perbedaan. Jadi kita ulangi, hafalkan tandanya: soyahir, dhammah, fathah, sukun. Hafal khamsah: subutun nun, hadfun nun. Mutalahir waw, dhammah muqaddarah, fathah dhahira, dan hasful akhir. Mutalahir ya, dhammah muqaddarah, fathah dhahira, hasful akhir. Mutalahir alif, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, hasful akhir. Jadi untuk mutalahir marfu sama jazm tandanya sama. Hanya tinggal yang perlu dibedakan di mana? Mansub. Ada yang dhahira, ada yang muqaddarah. Lebih sedikit dari tanda isim, Pak. Ya. Tanda isim kan 9 tuh. Ini 6 ya. Dan gampang pula membedakannya insyaallah. Ya. Kita gambarkan dan lebih mudah ya. Jadi sekali lagi, fi'il ini sangat mudah bagi kita. Ya, walaupun dia fi'il mu'rab tapi perubahannya beda-beda. Maka kita harus kuasai.
sudah kita bedakan. Apa nasab ya? Soyahir, warbahir sorry. Apakah nanti di sini domir huwa, dia, anta, ana, nahnu? Yang suruh, tan suruh dia, tan suruh anta, an suruh ana, nan suruh nahnu. Itu saja bersoyahir. Maka saat marfu tidak ada amil nasab atau jazm di depannya, harokat akhirnya doma. Ya. Kemudian saat mansub ada lan, berubah menjadi fathah, lan yan surah. Perhatikan ya, lan yan surah. Maka kalau kita lihat ada lan di akhirnya ke fathah, bukan soyahir ya. Saat ada lam yan sur, sukun. Jadi doma, fathah, sukun. Kapan dia fathah adalah, kapan sukun adalah. Tidak ada lam, tidak ada lam, doma. Ya, ini beda di sini. Yang suruna, hafal konsat. Apakah nanti tan suruna, antum yang suroni, rumah mudzakkar tan suroni ada 3, kemudian tan surina. Ya. Ada nun, saat ada tidak ada minasab, tidak ada jazm, berarti dia marfu, maka nunnya harus ada. Ingat ini huruf aslinya ra, setelahnya waw nun, nanti apakah alif nun, apakah ya nun. Intinya nunnya ada, ya, ada nunnya. Saat ada lam, tidak terhapus nunnya. Untuk yang waw nun diganti alif, khusus yang waw nun diganti alif. Dari sini apa? Sudah saya sebutkan sering, kalau dilihat di akhir kata ada waw alif, maka itu fi'il. Bisa jadi madi, mudhari, amar. Kapan madi ada waw alif? Domir hum. Kapan amar ada waw alif? Antum. Kapan mudhari ada waw alif? Ini kita sering belajar. Saat domir hum sama domir antum. Itu kapan? Kalau mansub, kalau jazm. Kalau tidak ada lam, tidak ada lam, nunnya ada, nggak ada waw alif. Waw alifnya muncul kapan? Saat nunnya terhapus, saat nasab, saat jazm, baru ada diganti alif. Domir apa tadi? Fi'il mudhari yang diakhiri waw nun siapa? Hum sama antum. Jadi kapan mudhari ada waw alif? Saat domir hum dan domir antum mansub atau jazm. Ada lan atau ada lam. Itu bisa kita lihat mudhari ada waw alif. Intinya kalau ada waw alif siapa? Fi'il. Dia fi'il. Ya, jadi tidak ada nun pada saat nasab dan jazm. Maka yang terlihat huruf illat. Yang terlihat huruf illat. Ya, yang suroni dibuang nun, tinggal alif. Tansurina dibuang nun, tinggal ya. Ya, tapi ya kapan? Saat ada lam, saat ada lam. Ya'zu mutalahir waw, dhamma muqaddarah. Tidak ada amil, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Kenapa dhamma muqaddarah? Karena marfu itu kan dhamma. Ini enggak terlihat huruf akhirnya dhamma. Maka disebut dhamma muqaddarah. Ditakdirkan pada waw ada dhamma. Saat masuk lan yang zuwa fathah. Ya, fathah. Ya, zahirah terlihat terbaca. Saat lam hilang huruf illat.
saat lam ada hilang huruf il. Justru huruf sahih berharokat dhamma. Ini yang tadi kita katakan akhirnya huruf sahih, ini akhirnya huruf sahih, kan gitu kan? Tapi sama-sama ada lam. Tapi bedanya di mana? Kalau ini sukun, kalau ini dhamma. Mutalahir waw, ini kan waw, kalau dibuang waw tinggal dhamma, dibuang ya kasrah, dibuang alif fathah. Jelas semua ya, ini berbeda. Jadi nggak ada huruf ilatnya. Yarmi juga dhamma muqaddaro, tidak terlihat dhamma, marfu fathah dhahira sama ya. Ini juga sama, tidak terlihat huruf ilat. Adapun alif ini muqaddaro. Karena alif tidak bisa diharokati u ataupun a ataupun i ataupun sukun, ini kan sukun ya. Tapi di kondisi jazm kan huruf ilatnya hilang ya. Jadi muqaddaro, dhamma muqaddaro, fathah muqaddaro, bentuknya sama, yaksha, tapi bedanya apa? Mansub adalah. Ini perhatikan terus ya, sampai hafal. Pada saat jazm yaksha ya, lam yaksha, ada lam, nggak mungkin soyahir, karena soyahir sukun. Kapan soyahir fathah? Justru saat nasab. Ada yang fathah 3, 1, 2, 3. Ada adalan, sama-sama adalan. Tapi bedanya apa? Ini huruf sahih, ini huruf illat. Ya. Gitu. Jadi kalau ingin melihat ada tanda nasab akhirnya fathah, lihat huruf akhirnya. Kalau sahih akhir, kalau mu'tal akhir. Ya. Jadi nggak ada ihtimal pada fi'il. Insyaallah jelas. Tinggal dihafalkan saja. Mafhum? Jelas? Ya. Ya. Mana Faris? Ya. Mudah insyaallah Faris ya. Hanya dengan kesabaran insyaallah. Kalau hunaka soal, ada pertanyaan? Jadi perhatikan terus. Pertama hafalin dulu. Ya apa tadi? Soyahir, dhamma, fathah, sukun. Hafal khamsah, thubutun nun, hasfun nun. Mutalakhir waw, dhamma muqaddara, fathah dhahira, hasful akhir. Mutalakhir ya, dhamma muqaddara, fathah dhahira, hasful akhir. Cuma bedanya kan di sini aja. Kalau ini sama muqaddara, sana sama hasful akhir. Bedanya cuma di sini. Kapan muqaddara, kapan dhahira. Yang muqaddara cuma alif, yang waw ya dhahira. Ya, nanti ini juga disetorkan di grupnya. Saya cuma monitor aja di grup itu, Pak. Enggak, maksudnya ingin memberikan tugas juga, tapi insyaallah nanti ya. Ada waktu atau nanti mungkin pas liburan ya. Agak berat saya bilang liburan itu, Pak. Entah kenapa gitu ya. Gak enak dengarnya gitu. Orang ngaji itu liburan itu gak enak dengar. Liburan dari apa coba? Masa ibadah liburan? Ya. Gitu. Gak pas ya. Gak pas. Ngaji ini kan ibadah. Ibadah mana boleh libur kan gitu asalnya. Mau ngejar surga libur. Ya terlepas dari itu, maksud kita nggak ke situ insyaallah ya. Jelas ya Bapak ya? 6 tamrin. Kalau mau disetorkan sekarang pun sudah nggak sempat ini ya. Sudah, tamrin itu dijadikan PR saja ya. Ija'al mayati mansuban wa majzuman, Bapak tulis. Yathaba nanti masuk lam jadi apa? Gitu ya. Sebagaimana ini, seperti ini. Tapi contohnya yathaba ini. Yathaba nashrobu yakhrujuna. Lihat dulu soyahir, mutalahir atau af'alul khamsah.
Perhatikan dulu dia siapa. Baru nanti kan kita tahu kalau soi akhir maka dhammah, fathah, sukun kan gitu. Kalau hafal khamsah nanti ada nun atau tidak ada nun. Ya. Ditulis. Kemudian yang di bawahnya mayyizil marfu'a wal mansuba wal majzuma wal alamati kulli minha. Bapak diperintahkan untuk membedakan di bawah ini yusolli ini marfu, mansub atau majzum gitu. Fa illam taf'alu. Ingat tadi saya sudah katakan fi'il mudhari'nya aja yang di i'rab. Fa illam taf'alu, mana fi'ilnya? Taf'alu, bukan nanti fa illam taf'alu majzum gitu. Salah ya. Taf'alu saja. Jadi Bapak i'rab ditulis tadi, kalimat i'rabnya ditulis maksudnya. Yusolli apakah marfu, mansub, majzum? Ya di i'rab ya, ngerti ya? Di i'rab ngerti ya? Ditulis tapi sampai tasma'ina. Setelah ini baru kita akan nanti lanjut amil. Mudah-mudahan 2 kali pertemuan lagi kita bisa selesaikan amil biar agak lengkap gitu. Karena tahu alamat gak tahu amil sama, masih kurang sempurna. Ya. Jadi nanti memberikan latihannya pun sudah enak gitu, Pak, ya. Ya, di bawahnya itu al-adawatun nasibah, itu amil-amil nasab. Selain lan. Tadi kita baru tahu lan. Sebagaimana huruf jar enggak cuma satu. Huruf jar bukan cuma satu. Begitu juga amil nasab, begitu juga amil jazm. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya ya, nanti PR kita cek juga sebelum melanjutkan pelajaran insyaallah taala. Nah, Bapak, yaktafi bihadzal qadar, kita cukupkan pada pembahasan ini. Nuwasil insyaallah fi usbu' al-qadim. Dalam usbu' al-qadim kita sambung pada pekan depan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.